salah. Jika jawaban salah atau tidak terjawab, maka regu tersebut nilainya dikurangi. Jadi nanti pada soal rebutan, misalnya rebutan, ya soal rebutan, pertama yang mengacungkan diri regu A, tapi tidak bisa dijawab, maka regu A dikurangi 50. Kok yang bisa menjawab regu B yang 100. Atau regu A tidak bisa dijawab oleh regu B juga belum masih salah, ya nanti dikurangi. Ternyata yang betul regu C. Nilai sepenuhnya ada di tangan Dewan Juri. Dewan Juri. Kalau betul ya sudah jelas nilainya. Nanti kalau ada misalnya jawaban agak mirip atau mendekati betul, nanti juri yang memberikan keputusan nilainya. 11. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Jadi yang perlu saya jelaskan di sini, nanti masing-masing regu mendapat soal wajib atau pertanyaan wajib nanti memilih pada panitia MC. Jadi nanti maju memilih. Lalu yang kedua nanti ada pertanyaan atau soal lemparan. Misalnya lemparan untuk A, ya A bisa menjawab, maka dilempar pada B pada C dan sebagainya. Kalau soal rebutan nanti siapa yang lebih cepat mengacungkan diri, ya, atau pakai ketuk apa acungan? Oh, angkat tangan. Itu yang berhak untuk menjawab. Oleh karena itu, ini tata tertib ini, ya mohon diperhatikan tadi. Dan sebelum dimulai, coba tepuk tangannya dulu mana, biar semangat. Mengawali jalannya cerdas cermat ilmu agama dan umum, silakan masing-masing regu memperkenalkan diri. Juru bicara siapa, anggota siapa. Silakan regu A, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan SMP, kami siap mengikuti lomba ini dengan sportif. Ya, namanya? Nama kami Roman Suniaji. Ya, anggota sebelah mana? Sebelah sini. Siapa namanya? Sebelah kanan. Anggota yang sebelah kanan Sydney Arina Haki. Sebelah kiri? Di sebelah kiri Asafu Aji. Tepuk tangannya mana? Silakan regu B untuk memperkenalkan diri. Mic-nya di bawah sana. Yang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari lomba CCIA UMTS Salik Madya Bunda akan perkenalkan anggota-anggotanya. Juru bicara Nurul Aiji Robida, anggota kanan Nidana Wiroyana, anggota kiri Rizky Nur Afia. Tepuk tangannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regu C, dipindahkan ke regu C mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Hadi, perwakilan dari MMA Hikmah 2. Di sebelah paling kanan saya Ahmad Muhammad Rajab dan di tengah Rudi Hartono. Ya, tepuk tangan. Dimohon untuk juru bicara di tengah berikutnya ya. Yang juru bicaranya siapa? Untuk putaran pertama, cerdas cermat ilmu agama dan umum, yang ditanyakan adalah pertanyaan wajib atau soal wajib. Regu A silakan maju untuk memilih amplop berapa? Bukan gampang-gampang sih. Ya, bawa sini amplopnya. Ya, sana tutup kembali. Ini masih kosong ya, masih utuh. Belum saya buka, saya belum tahu isinya apa nih. Isinya duit atau apa nggak tahu saya. Ya, siap-siap untuk regu A. Ini soal wajib tidak dilemparkan ya. Kalau nggak bisa ya nggak dapat nilai. Untuk regu A, perwakilan OSIS SMP Al-Hikmah 2.
perhatikan bunyi soalnya atau bunyi kalimat soalnya. Soal wajib pilihan SMP adalah memilih soal wajib amplop B. Nomor 1, pertanyaan pertama, tenaga pengubah muka bumi yang berasal dari luar bumi yang sifatnya merusak kulit bumi seperti hujan, panas matahari, angin, aliran air, weather, dan makhluk hidup disebut tenaga titik-titik. Ya, silakan jawab. Eksogen. Ya, betul. 100. Pertanyaan kedua, mic-nya siap-siap ya mic-nya. Pertanyaan yang kedua bunyinya, diketahui keliling sebuah lingkaran adalah 25 cm. Tentukan panjang jari-jarinya jika ditentukan N sama dengan 3,14. R ya, R ya, sama dengan 3,14. Berapa jawabannya? Berapa sentimeter? R-nya sama dengan berapa sentimeter? Ya. Saya baca lagi, ulangi. Diketahui keliling sebuah lingkaran adalah 25 cm. Tentukan panjang jari-jarinya jika ditentukan R sama dengan 3,14. Masih ada waktu, silahkan pikir-pikir. Habis waktunya, tidak bisa dijawab, alias nilainya 0. Perlu kertas kosong, ya panitia, kertas kosong disiapkan masing-masing resuk. Pertanyaan kedua untuk SMP, pertanyaan wajib, nilainya 0. Diberi 1. Pulpen siap. Pertanyaan ketiga, perhatikan pertanyaan ketiga ini buku A. Mengapa biologi itu dikatakan sebagai ilmu? Mengapa biologi itu dikatakan sebagai ilmu? Ya, silakan. Karena ilmu tersebut mempelajari tentang berbagai macam makhluk hidup seperti anatomi, bagian-bagian tanaman-tanaman, terus sebagainya berarti tanaman. Diulangi lagi. Karena ilmu tersebut mempelajari tentang makhluk hidup yang non hayati dan hayati. Ya, bagaimana tepuk tangan? Tepuk tangan dulu. Ya, biar semangat. Jawaban dikunci jawaban karena biologi mempunyai objek kajian dan metode ilmiah. Tapi secara umum itu sudah menyentuh, maka diberi skor 50. Soal nomor 4. Soal nomor 4, perhatikan. Contohkan sebuah ungkapan yang mengandung kalam.
ilmu nahwu ini. Ilmu alat. Contohkan sebuah ungkapan yang mengandung kalam. Muhammad. Atau contohkan kalimat yang mengandung kalam. Zaitun. Bagaimana? Betul, 100. Zaitun. Soal nomor 5, di dalam sebuah diskusi pada umumnya terdapat seseorang yang menjadi moderator. Apa tugas dari moderator tersebut? Atau apa? Atau sebutkan salah satu tugas dari moderator tersebut. Membimbing sebuah diskusi. Ya, betul, 100. Membimbing atau memimpin jalannya diskusi. Betul. Nomor 6, ada berapa perkarakah yang membatalkan wudhu? Ada 3. Salah, yang betul ada 4. Kosong nilainya. Pertanyaan nomor 7. Oke. Mention association in Indonesia. Aduh, Inggris. Pertanyaannya. Ini coba Pak. Pertanyaannya bahasa Inggris. Mention association in Indonesia. Season apa artinya? Musim. Sekali lagi, mention to season in Indonesia. Ya, silakan dijawab. Artinya, oh ya. Aku masih ada waktu. Habis nilainya 0. Soal yang terakhir. Siapakah sahabat yang dijuluki singa padang pasir? Tidak Hamzah. Ya, betul, 100. Sayyidina Hamzah. Untuk regu B silakan memilih soal wajib. Monggo dimasukkan. Diserahkan ke sini. Ya, siap-siap untuk regu B. 8 soal, sama saja soal wajib. Regu B memilih amplop soal wajib A. Siap-siap untuk pertanyaan pertama atau 1. Sebutkan definisi kalam dan syarat pembuatannya. Sebutkan definisi atau arti kalam dan syarat pembuatannya. Masih ada waktu. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan disengaja. Salah satu pembuatannya tersusun, berfaedah atau mempunyai arti dan disengaja dan tidak dalam keadaan tidak sadar ataupun tidur. Ya, betul, 100. Al-kalamu walabdul murakafu mufidu kulwati. Betul. Soal nomor 2. Apakah objek yang dipelajari dalam ilmu biologi objek sasaran? Apakah objek yang dipelajari atau apakah sasaran yang dipelajari dalam ilmu biologi? Ada subjek, predikat atau objek sasaran yang dipelajari dalam ilmu biologi. Masih ada waktu.
Habis. Nilainya 0. Yang betul adalah objeknya makhluk hidup. Soal nomor 3, sebuah lingkaran. Nah ini perlu siapkan pulpennya. Sebuah lingkaran dengan jari-jari 3,5 cm. Tentukan keliling lingkaran tersebut. Saya baca kembali, sebuah lingkaran dengan jari-jari 3,5 cm. Tentukan keliling lingkaran tersebut berapa? 22 cm. Iya betul, 100. Soal nomor 4. Perhatikan soal nomor 4. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Sebutkan 3 kegiatan ekonomi yang utama. Konsumsi, produksi, distribusi. Ya betul, 100. Soal nomor 5. Air matanya menganak ke sungai. Kalimat tersebut menggunakan mazhab apa? Majas metafora. Salah. Yang betul di sini jawabannya hiperbola. Maju ke depan, mundur ke belakang. Nomor 6. Pak, bahasa Inggris Pak, nomor 6. Pertanyaan bahasa Inggris. What is the tallest animal in the world? Sekali lagi. What is the tallest animal in the world? Sekali lagi. What is the tallest animal in the world? Ya, ini bentuknya superlatif. Ibis, jiraf. Ya, betul, 100. Soal nomor 7. Ini gampang soal nomor 7. Sebutkan rukun sholat yang kelima. Berarti atas sembahyang orang bisa. Sebutkan rukun sholat yang kelima. Masih ada waktu. Ayo cepat. Rukun salat yang kelima adalah tumak nina. Salah ya, Pak. Yang betul adalah ruku. Nilai 0. Soal yang terakhir. Ini soal yang terakhir, perhatikan. Soal yang terakhir. Siapakah putra dari Harun Ar-Rasyid? Ini SKI ini. Siapakah putra dari Harun Ar-Rasyid? Sama-sama menjadi khalifah. Siapakah putra Harun Ar-Rasyid? Habis waktunya, tidak bisa jawab. Yang betul adalah Al-Ma'mun, bukan Al-Mas'ud. Tepuk tangannya mana? Giliran selanjutnya adalah Rubide, dipersilakan memilih amplop, berarti amplop yang terakhir. Ya, ini masih kosong.
Regu C, perwakilan dari OSIS MMA tingkat SLTP memilih soal wajib C. Ada 8 soal sama, perhatikan. Soal pertama, salah satu cabang ilmu pengetahuan biologi yang mempelajari kehidupan hewan zaman lampau seperti ditunjukkan oleh fosil tersebut. Sebutkan cabangnya ini, ya, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan zaman lampau atau masa dulu, ya, ditandai dengan adanya fosil. Disebut istilah apa, dengan istilah apa? Masih ada waktu. Yuk, temannya membantu. Habis waktunya. Yang betul adalah paleontologi. Soal nomor 2. Nah, ini soal 2 nih, basisnya MMA. Pada contoh inkoma zaitun, apakah sudah dinamakan kalam? Belum. Alasannya apa? Karena belum berfaedah. Ya, betul, 100. Soal nomor 3. Apa yang dinamakan garis singgung lingkaran? Apa yang dinamakan garis singgung lingkaran itu? Masih ada kesempatan. Tali busur. Tali busur. Tali busur coba dikit. Garis singgung lingkaran apa? Silakan. Habis, tidak bisa dijawab. Jawabannya adalah suatu garis yang memotong lingkaran di suatu titik dan tegak lurus dengan jari-jari atau diameter yang melalui titik singgungnya. Soal nomor 4. Regu C, perhatikan soal nomor 4. Proses interaksi sosial akan menghasilkan reaksi yang bermacam-macam. Apabila ada anak meniru orang tuanya merokok, proses ini disebut apa? Biasa keturunan kita meniru.